Halo teman-teman semua, bagaimana kabar kalian? Saya harap sih baik-baik saja, bukan? Nah, untuk kali ini saya akan membahas sedikit materi keuangan bisnis nih, yaitu tentang pengelolaan piutang. Yuk kita simak. Yang pertama, piutang. Teman-teman di sini, kalian semua tahu nggak sih piutang itu apa? Pengertian piutang atau kita sering disebut dengan piutang dagang adalah sejumlah uang yang dialihkan kepemilikannya kepada suatu perusahaan oleh para pelanggan yang telah membeli barang atau jasa secara kredit. Hal tersebut dikemukakan oleh Panhorne dan Wojtkiewicz pada tahun 2005. Pengertian pengelolaan piutang sendiri merupakan cara untuk memanage sebuah piutang dalam perusahaan. Piutang yang kita berikan kepada pelanggan atau konsumen akan membutuhkan investasi yang lebih, dikarenakan untuk membeli bahan baku kita memerlukan modal atau dana, dan sedangkan apabila penjualan kita dipiutangkan, maka akan banyak dana atau kas yang berada di luar, atau dana yang tertahan di luar sering disebut sebagai piutang. Tujuan dari manajemen piutang atau pengelolaan piutang yaitu untuk mengelola dan mengorganisir piutang perusahaan agar semua piutang dapat ditagih dan diterima ataupun dikonversi sebagai kas yang akan menghasilkan laba bagi perusahaan. Rumus dan contoh soal pengelolaan piutang. Dalam menghitung anggaran pengumpulan piutang, di sini dijelaskan PT SM-Ton membuat anggaran pengumpulan piutang dalam 6 bulan pertama pada tahun 2021 dalam penjualan kredit sebagai berikut. Yang pertama yaitu pada bulan Januari terjadi penjualan sebesar 100 juta, pada bulan Februari 110 juta, pada bulan Maret 115 juta, pada bulan April 120 juta, pada bulan Mei 105 juta, dan pada bulan Juni 125 juta. Dengan syarat pembayaran 5% per 10 hari sampai N per 60 hari, di mana dijelaskan bahwa pembayaran pada 1 hari pertama sampai 10 hari itu akan mendapatkan 5% diskon dari perusahaan, sedangkan dari hari ke-11 sampai jatuh tempo atau 60 hari itu tidak akan mendapatkan diskon. Di sini juga tertera ada catatan penjualan November pada tahun 2020 terjadi pembayaran sekitar 90 juta dan pada bulan Desember terjadi 95 juta. Dalam penjualan kredit PT SM-Ton disebutkan anggaran pembayarannya sebagai berikut. Pada poin A yaitu 30% dibayar dengan memanfaatkan masa diskon, yang tadi yang 5% per 10 hari. Sedangkan di poin B 10% dibayar pada bulan penjualan tanpa memanfaatkan masa diskon. Yang bagian C 50% dibayar 1 bulan setelah bulan penjualan, dan yang poin D 10% dibayar 2 bulan setelah penjualannya. Cara perhitungannya yaitu sebagai berikut, di mana penjualan bulan Januari 2021 kita mendapatkan sebesar 100 juta yang akan diterima oleh perusahaan di bulan Januari sesuai dengan anggaran pembayaran yang sudah ditetapkan, yaitu pada poin A 30% dikali 100 juta, di mana 100 juta itu adalah hasil penjualan kredit pada bulan Januari 2021 yang dimana hasilnya itu 30 juta. Kita lihat lagi di poin A, karena kita memanfaatkan masa diskon, berarti kita ada perhitungan lagi nih. Jadi 5% yang poin tadi yang dibayar hari ke-1 sampai hari ke-10 itu dikalikan 30 juta. Nah, dengan begitu hasilnya 1.500.000. Karena ini diskon berarti dikurangi kan. Nah, di sini 30 juta hasil tadi itu dikurangi oleh masa diskon tadi 1.500.000. Jadi hasilnya 28 juta. Nah, untuk poin B di sini dijelaskan tadi kan dibayar pada bulan penjualan tanpa memanfaatkan masa diskon, yang dimana berarti diterimanya akan pada bulan Januari, dan karena tidak ada diskon maka dihitung biasa saja, dimana 10% dikali 100 juta hasil penjualan tadi hasilnya 10 juta. Nah, karena tidak ada diskon berarti ditambahkan hasil yang di poin A itu 28 juta ditambahkan dengan 10 juta hasil poin B, hasilnya itu 38 juta. Nah, untuk yang terakhir di poin D
Di sini dijelaskan dalam anggaran pembayarannya bahwa 10% akan dibayar 2 bulan setelah penjualan. Karena penjualannya bulan Januari, berarti 2 bulan setelah bulan Januari, yaitu bulan Maret. Nah, berarti akan diterima pada bulan Maret. Karena di sini nggak ada anggaran diskon ataupun apapun, jadi dihitungnya sama seperti yang poin C, yaitu 10% dikali 100 juta hasil penjualan pada bulan Januari, itu hasilnya 10 juta yang akan diterima di bulan Maret. Nah, karena itu kan untuk perhitungan pada bulan Januari. Nah, untuk bulan Februari, Maret, April, Mei, Juni juga sama. Untuk perhitungannya sesuai dengan anggaran pembayaran yang ditetapkan oleh PT SM Town pada poin A, B, C, dan juga D. Untuk penjualan kredit tanpa diskon, di sini ada contoh soal. Contoh soalnya seperti ini. Perusahaan Anggita semula hanya menjual barangnya dengan sistem tunai, di mana yang dihasilkan selama 1 tahun dengan sistem ini sebesar 4 miliar. Kemudian perusahaan merencanakan untuk mengubah sistem penjualannya dengan sistem kredit, dengan sistem pembayaran N/60. Artinya pembeli harus membayar paling lambat selama 60 hari. Dengan penjualan secara kredit tersebut diperkirakan akan meningkat cukup pesat nih, menjadi 5 miliar 400 juta. Profit margin ataupun tingkat keuntungan dari yang didapatkan sistem kredit tadi diperkirakan akan meningkat sebesar 20% dan biaya dananya 22% per tahun. Nah, apakah kebijakan kredit perusahaan ini secara finansialnya layak atau tidak? Nah, nanti kita akan hitung. Untuk perhitungannya, tadi kan di soal dijelaskan bahwa apabila kita menerapkan sistem kredit ini, profit margin atau tingkat keuntungannya akan naik sekitar 20%, sedangkan biaya dananya meningkat 22% per tahunnya. Nah, di sini ada manfaat dan pengorbanan, di mana manfaat sendiri adalah profit margin atau tingkat keuntungan, sedangkan pengorbanan adalah investasi yang dikeluarkan ataupun biaya dana. Untuk menghitung manfaat sendiri atau laba atau keuntungan yang didapat dari penjualan kredit tanpa diskon ini, tadi kan akan meningkat 20%. Nah, di sini rumusnya 20% dikali berapa nih labanya atau keuntungannya. Nah, tadi kan kalau misalkan tanpa sistem kredit kita akan mendapatkannya 4 miliar itu bersih. Sedangkan kalau kita menerapkan sistem kredit, kita akan mendapatkan sekitar 5 miliar 400 juta. Nah, dihitung nih, 5 miliar 400 juta ini dikurangi yang 4 miliar tadi. Jadi hasilnya 1 miliar 400 juta. Jadi 20% tadi atau peningkatan profit margin tadi dikalikan dengan laba bersih yang apabila kita menerapkan sistem ini, yang dimana 1 miliar 400. Nah, 20% dikali 1 miliar 400 itu hasilnya 280 juta. Berarti apabila kita menerapkan sistem kredit ini, kita akan mendapatkan manfaat atau mendapatkan profit margin tingkat keuntungannya sebesar 280 juta. Untuk menghitung pengorbanan atau sering disebut dengan biaya dana ataupun investasi, di sini tertera sebagai perputaran piutang, di mana perputaran piutang itu 360 per 1 tahun dibagi 60 sama dengan 6. Nah, 60-nya dari mana nih? Tadi kan di syarat pembayarannya itu konsumen harus membayar N/60, di mana 60 hari itu adalah jangka waktu yang harus dibayarnya atau misalkan jatuh temponya. Nah, jadi rata-rata piutangnya adalah 5 miliar 400 juta yang tadi kalau misalkan kita menerapkan sistem ini dibagi 6, hasilnya 900 juta. Jadi rata-rata piutangnya itu 900 juta. Di sini ada dana investasi piutang, di mana dana investasi piutang ini adalah modal awal kalau misalkan kita tidak menerapkan sistem penjualan secara kredit. Nah, cara menghitungnya adalah tadi kan rata-rata piutangnya itu 900 juta. Nah, di sini 900 juta itu dikali 0,8 atau dikali 80% dari laba awal. Tadi kan labanya kalau misalkan kita menerapkan sistem kredit itu akan naik 20%. Berarti sisanya itu kalau misalkan tanpa kredit itu 80%. Jadi 900 juta dikali 0,8 hasilnya 720 juta. Jadi 720 juta itu adalah modal apabila kita tidak menerapkan penjualan secara kredit tanpa diskon.
Dan biaya dana untuk investasi pada piutang atau investasi modal ataupun yang harus dikeluarkan apabila menjual dengan sistem kredit tanpa diskon sendiri kan tadi tertera akan mengalami penaikan 22% per tahun. Nah, 22% per tahun ini dikali 720 juta tadi, yang apabila kalau misalkan kita tidak menerapkan sistem kredit. Nah, dikali 22% nih, 720 juta tadi. Hasilnya 158.400.000. Itu hasil modal atau biaya dana yang dikeluarkan apabila kita menerapkan sistem penjualan kredit tanpa diskon. Nah, jadi tambahan manfaat bersihnya atau labanya yang didapat apabila menerapkan sistem penjualan kredit tadi, kan tadi hasil manfaat awalnya itu 280 juta. Nah, tapi dikurangi nih, soalnya kan dikurangi biaya dana yang dikeluarkan 22% tadi. Yang apabila kita menerapkan sistem penjualan kredit, kita harus mengeluarkan dana atau investasi sebesar 158.400.000. Nah, sekarang kita menghitung penjualan kredit dengan diskon. Tadi kan kita menghitungnya tanpa diskon. Nah, sekarang ditambah dengan diskon. Dari contoh sebelumnya, perusahaan mempertimbangkan untuk memberikan diskon kepada pelanggannya sebesar 2% nih, atau dengan syarat pembayarannya itu 2/20 sampai N/60. Artinya perusahaan memberikan diskon 2% kepada pelanggan apabila pelanggan tersebut membayar pada hari ke-1 sampai ke-20, dan apabila pembayarannya dari 20 hari ke-21 sampai seterusnya sampai jatuh tempo itu tidak. Nah, untuk penghitungannya sendiri kita akan menghitung manfaatnya dulu, di mana di sini dituliskan rata-rata pembayaran piutang sama dengan 0,5 dikali 20 ditambah 0,5 kali 60, hasilnya 40 hari. Nah, 0,5 ini dari mana? Dari perkiraan 50% yang akan memanfaatkan masa diskon dan 50% lagi yang membayarnya sesuai jatuh tempo. Nah, kalau misalkan 20 sama 60-nya dari mana? Nah, kan yang kalau misalkan dengan diskon itu dari hari pertama sampai ke 20 yang tadi syarat pembayaran. Sedangkan kalau tanpa diskon itu jatuh temponya yang 60 hari tadi, hasilnya 40 hari. Untuk perputaran piutangnya sama dengan 360 per tahun dibagi 40 hari. Nah, hasilnya 9 kali pembayaran. Untuk rata-rata piutangnya sendiri, yaitu yang hasil tadi rata-rata piutang laba yang didapatkan dengan penjualan kredit ini kan 5.400 juta dibagi 9, hasilnya 600 juta. Nah, itu rata-rata piutangnya apabila menggunakan diskon. Menghitung investasi pada piutang. Nah, sama dengan 600 juta dikali 0,8 atau 80% dari dana dari laba awal atau modal awal, hasilnya 480 juta. Jadi investasi yang dikeluarkan apabila kita menjual kredit dengan diskon itu sebesar 480 juta. Nah, hal tersebut memberikan penurunan biaya dana. Jadi yang 22% tadi karena menggunakan diskon, perhitungannya seperti ini. 22% dikali 720 juta dikurangi 480 juta nih. Karena kan yang seharusnya kita meminjamnya atau misalkan mengeluarkan dananya 720 juta, nah sekarang kita mengeluarkannya 480 juta. Jadi ada bersihnya nih manfaatnya atau labanya sebesar 52.800.000. Sekarang kita menghitung pengorbanannya, di mana diskon yang diberikan kepada pelanggan sama dengan 2% dikalikan 5.400 juta, hasilnya 108 juta. Nah, manfaat bersihnya berapa sih? Nah, kan pengorbanannya atau investasi yang dikeluarkannya apabila melakukan penjualan kredit dengan diskon adalah 108 juta. Karena kita menerima manfaat penurunan biaya dana tadi sebesar 52.800.000, berarti yang 108 juta tadi dikurangi 52.800.000, hasilnya 55.200.000. Itu adalah manfaat bersihnya.
Nah, jadi ini layak atau enggak nih penjualan kredit secara diskon? Nah, kita lihat pengorbanannya kan yang diberikan itu sebesar 108 juta, sedangkan manfaat yang didapatnya hanya 52.800.000. Otomatis pengorbanan lebih besar dari manfaat. Maka dari itu, penjualan kredit dengan diskon ini tidak layak diterapkan di dalam perusahaan. Akan tetapi hal ini juga tidak semestinya mutlak. Bisa jadi perusahaan dapat merubah sistem tataanannya seperti mengurangi diskonnya, menambah diskonnya, atau menambah jangka waktunya, mengurangi jangka waktu pembayarannya, atau jangka waktu diskonnya. Itu bisa diatur oleh perusahaan. Nah, jadi nanti hal tersebut, penjualan kredit dengan diskon ini bisa diatur, bisa menguntungkan, bisa layak, bisa menguntungkan, atau tidak layak, tidak menguntungkan. Itu tergantung analisis atau tergantung perhitungan yang tepat bagi perusahaan tersebut. Dan yang terakhir, ada materi tentang piutang tidak tertagih, di mana piutang tidak tertagih ini akan menjadi resiko atau hal yang akan selalu ada apabila kita menerapkan sistem kredit. Mau itu dengan diskon ataupun tidak dengan diskon, pasti ada piutang tidak tertagih. Misalnya nih, dari contoh sebelumnya ditaksir ada piutang tidak dapat tertagih sebesar 1% dari total penjualan. Maka analisis kebijakan kreditnya adalah sebagai berikut. Untuk perhitungan manfaat dan pengorbanannya itu sama kayak tadi yang sudah kita hitung di materi sebelumnya, di mana manfaatnya kita mendapatkan 280 juta, sedangkan untuk pengorbanannya kita mengeluarkan 158.400.000 rupiah. Nah, di sini ada nih kerugian piutang tidak tertagih sebesar 1%. dikali 5.400.000.000 yang tadi. Apabila kita menerapkan sistem kredit, kita akan mendapat keuntungan atau misalkan mendapat laba sekitar 5.400.000.000 rupiah. Nah, 1% dikali 5.400.000.000 rupiah hasilnya 54 juta. Nah, total tambahan biayanya yaitu berarti 158.400.000 ditambah 54 juta tadi. Kita kan harus mengeluarkan investasi dalam penjualan kredit ini sebesar 158.400.000. Sedangkan kita juga harus mengcover atau menutupi kerugian piutang yang tidak tertagih sebesar 54 juta. Jadi totalnya 212.400.000 rupiah. Nah, tadi kita manfaatnya dapat 280 juta, sedangkan kita mendapatkan pengorbanannya atau investasinya yang dikeluarkan sebesar 212.400.000 rupiah. Nah, ada manfaatnya enggak nih? Masih dapat untung? Ternyata masih. Nah, 280 juta tadi dikurangi 212.400.000 rupiah, hasilnya 60.600.000 rupiah. Jadi dari sistem yang kita terapkan ini, kita masih mendapat manfaat bersih atau laba bersih sebesar 67.600.000 rupiah. Ternyata apabila penjualan secara kredit tersebut ada sebagian yang tidak bisa ditagih, masih mendapatkan tambahan manfaat bersih sebesar yang tadi saya sebutkan 67.600.000 rupiah. Artinya kebijaksanaan kredit masih bisa dijalankan karena kita masih mendapatkan manfaat bersihnya. Nah, adapun kalau misalkan di perusahaan kita menerapkan sistem ini nggak mau nih, masih terlalu kecil manfaat bersihnya, pengen dilebih besarkan lagi. Nah, berarti kita harus seperti yang tadi saya bahas, kita harus bisa mengganti atau menganalisis atau menempatkan perhitungan yang tepat untuk menggunakan sistem ini agar piutang tidak tertagihnya semakin sedikit. Kayak gitu, bahkan tidak ada yang akan menghasilkan manfaat bersih yang lebih besar lagi. Mungkin seperti itu pembahasannya. Jadi kesimpulannya teman-teman, dari soal pengelolaan piutang ini pasti kita tidak jauh dengan persoalan piutang yang utama. Nah, baik itu piutang yang kredit ataupun tidak kredit, ataupun kreditnya yang menggunakan diskon ataupun tidak menggunakan diskon, nah pasti itu juga akan ada piutang yang tidak tertagih.
Jadi pintar-pintar kitanya aja teman-teman. Kita harus bisa menganalisis dengan baik dan benar mana yang sistem yang dapat kita terapkan pada perusahaan, apakah kita akan mendapatkan keuntungan yang lebih atau misalkan malah merugikan. Kita harus bisa memilih dan mengatur serta menghitung dengan baik dan benar. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dipahami dan dimengerti serta menjadi manfaat untuk kita semua. Cukup sekian teman-teman, semoga kita bisa bertemu lagi lain kali. Saya Neng Gita, pamit undur diri, dadah.